Welcome to my channel Yekti Home Sapir. Jangan lupa subscribe dengan menekan tombol tulisan subscribe yang merah, kemudian tekan tombol semua untuk mengikuti notifikasi video tips real estate berikutnya. Jika suka, tekan like dengan jempolnya dan bagikan ke sosmed Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Yekti Home Sapir. Nah, salam sehat semuanya, sekeluarga, sahabat Yekti Home Sapir di mana saja berada. Nah, terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudah menonton dari daerah negara lain, Amerika, terus Belanda, Inggris, India, Singapura, Malaysia, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan. Semoga ilmu-ilmu yang dibagikan ini bermanfaat dalam memilih properti impian Anda. Ya. Partner terpercaya, wujudkan impian Anda. Home Sapir. Kali ini kita akan membahas 7 tips dalam membeli rumah idaman. Nah, tentunya sahabat-sahabat semua pernah dong mencari rumah, kemudian dengan beberapa pengalamannya. Nah, kali ini kita akan bahas untuk para pemula. Mari kita mulai sebelum yang satu ini. Tips kelima adalah lokasi. Nah, lokasi seperti apa? Lokasi yang dipilih ini sangat penting Anda perhatikan bagi pemula ataupun sebagai investor yang sudah biasa membeli properti. Nah, kenapa? Karena lokasi ini ada 2. Apa saja? Yang pertama adalah lokasi yang sunset. Yang kedua, lokasi yang sunrise. Lokasi yang sunset yaitu lokasi yang nilai investasinya akan menurun. Jadi, kalau kita beli di sana, nilai investasinya menurun, kemudian harganya juga turun. Nggak mau kan? Pasti pengennya harga rumah kita yang kita beli itu akan meningkat terus. Ya. Makanya kita baiknya membeli lokasi yang sunrise. Nah, sunrise ini lokasi dengan keuntungan 2 keuntungan. Yang pertama yaitu nilai investasinya di masa mendatang itu akan meningkat. Nah, yang kedua, harganya semakin lama akan semakin naik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Contoh-contoh rumah sunset atau rumah yang sunrise itu bisa dilihat dari harga-harga rumah yang sedang trending hari ini dan hari yang lalu. Gitu. Nah, kalau sunset bisa dilihat beberapa rumah yang dulunya mungkin harganya 35 miliar. Nah, kemudian sekarang turun cuma 10 miliar atau 5 miliar. Nah, itu berarti nilai investasi dan harganya kan turun. Nah, itu namanya sunset. Nah, kalau
yang Sunrise itu kemarin kita beli, contohnya di Cipta Majaraya beli cuman 90 jutaan yang cash. Kalau ada diskon sampai di bawahnya 90 juta cash. Nah, kalau sekarang dengan tipe yang sama harganya 183 juta. Nah, itu berarti Sunrise. Nah, itu yang harus diperhatikan. Selain kita harus ya memberikan uang, ini kan kita yang udah beli kan harusnya meningkat ya, daripada kita menaruh uang di bank yang dengan riba gitu kan. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi setelah lokasinya strategis dengan sunrise dan sunsetnya, terus kita lihat lagi di sana lokasi yang strategis dengan sunrise itu sangat penting ya. Dan juga ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh para pembeli rumah idaman. Di sini ada beberapa aspek, itu 5 aspek. Apa saja? Yang pertama adalah akses yang mudah dijangkau dan terjangkau. Jadi kalau kita mau ke stasiun, naik kereta api dekat, itu kan alat transportasi yang terjangkau kan dan mudah dijangkau. Nah, contohnya dekat stasiun Rawabuntu, dekat stasiun Balapan. Nah, kalau di Jogja, kalau mau kemana lagi? Setelah stasiun, kemudian ke terminal. Terminal itu bis atau angkot itu mudah dijangkau dari rumah yang akan kita beli. Kemudian kalau kita sering keluar negeri, sering dinas luar, sering pulang kampung, mungkin perlu bandara, berarti dekat dengan bandara. Dan mana yang lebih aksesnya mudah dijangkau oleh kebiasaan kita dalam keseharian, itu penting. Setelah aksesnya terjangkau, yang kedua yaitu fasilitas publik. Nah, fasilitas publik ini harus melengkapi semua kebutuhan-kebutuhan kita akan hidup yang nyaman di sana. Nah, ini akan kita bahas di tips ke-6. Dan yang aspek yang ketiga adalah bencana alam itu bebas ya. Bebas bencana alam. Bagaimana tahu bebas bencana alam? Nah, kita lihat kontur tanahnya stabil enggak? Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dari situ drainasenya seperti apa? Karena kalau kontur tanahnya stabil, mudah longsor, itu kan berarti tanahnya nggak stabil. Kemudian sering banjir, coba lihat drainasenya bagus nggak? Nah, saat ini kan mudah sekali ya, karena dunianya sudah dunia maya, kita tinggal searching daerah, namanya saya waktu itu pernah jual Sarua Makmur di daerah BSD Ciater, arah Ciater itu. Nah, di situ rumahnya belakangnya kali. Nah, namun dekat ke jalan besar. Nah, jalan besar itu dulu masih kecil. Nah, sekarang udah hampir 30 meter itu, karena jadi jalan provinsi kan 32 meter ya. Nah, itu dibeli. Tetap, padahal saya udah sampaikan, Pak, di tahun A 2000 something itu banjir. Dan saya screenshot semuanya, saya kirimkan ke beliau. Tapi karena beliau itu maunya rumahnya itu, ya sudah gitu. Dan tapi dulu beli cuman berapa ratus juta ya, sekarang ya sudah mahal di sana. Jadi ada beberapa juga yang memang kontur tanahnya banjir, kemudian gak stabil ya, berarti tanahnya sering banjir, tapi harganya meningkat ada juga. Tapi mana ada sih yang kita mau rumah yang sering banjir? Pasti kan repot kan untuk bersih-bersih setelah banjir, pasti nggak mau. Nah, makanya kita cari yang aman-aman saja. Kalau di daerah perbukitan tadi kontur tanahnya dilihat mudah longsor enggak. Nah, itu kalau enggak mudah longsor ya kita beli daerahnya.
aspek keempat dari lokasi adalah memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Nah, tingkat keamanan yang tinggi seperti apa? Jadi kalau kita mau pergi-pergi atau tinggal di rumah, pengennya aman, nyaman kan? Maka tingkat keamanan yang tinggi ini diperlukan sekali. Karena kalau kita pergi nyaman, kemudian tinggal di rumah nyaman, berarti rumah ini sudah menjadi rumah idaman kita. Gitu. Kemudian aspek yang kelima. Aspek yang kelima adalah dekat dengan pusat bisnis, dan ini sangat berhubungan dengan fasilitas. Nah, untuk itu kita harus memilih yang dekat pusat bisnis. Biasanya kenapa? Karena beberapa lokasi yang sunrise itu pasti dekat dengan pusat bisnis. Contohnya di BSD, Bumi Serpong Damai, itu semuanya di situ dekat semuanya dengan pusat bisnis. Dan sekarang Citra Majaraya itu semuanya dibuat dekat dengan bisnis. Kemudian di Gading Serpong ada Sumarekon dan Paramount Land, itu juga semuanya dekat dengan tempat bisnis. Nah, semuanya ini dirancang sedemikian rupa sehingga kita itu mudah. Nah, inilah lokasi-lokasi yang harus Anda pilih. Lokasi yang bagus, aman, nyaman. Berikutnya kita bahas di tips yang keenam. Tonton video tips keenam ya. Nah, begitulah tips membeli rumah idaman. Nah, di situ sudah ada syarat-syaratnya, ada 7 tips. Semoga berguna tips ini sehingga dengan memiliki rumah idaman kita bisa menghemat waktu, tenaga, biaya yang ada dengan dilengkapi fasilitas yang lengkap dan keamanan dan kenyamanan. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like jempolnya, dan share kepada teman-teman ke sosmed, Facebook, kemudian IG, dan sosmed yang lain, Twitter, boleh. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Pembelian unit hubungi 0816719998. Dan untuk subscribe, kemudian like, kemudian komen positif, ya, dan sebarkan, boleh dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berinvestasi, ikuti training broker properti jika ingin memasarkan.